Bayangin lo lagi kerja malam di rumah duka, ngotopsi mayat cewek tanpa identitas. Tapi makin lo buka tuh mayat, makin banyak hal aneh terjadi. Ini bukan sekadar cerita film mayat biasa. Ini adalah alur cerita film The Autopsy of Jane Doe. Dan lo wajib siapin mental, karena ceritanya mind-blowing banget. Clue how any of it connects. Nobody's pissing in you. Film dibuka dengan polisi yang lagi menyelidiki pembunuhan brutal di sebuah rumah di Virginia, Amerika. Korbannya satu keluarga, tapi nggak ada tanda-tanda perlawanan ataupun tanda kalau keluarga ini habis dirampok. Di ruang bawah tanah, mereka nemuin satu mayat perempuan muda yang dikubur setengah badan, di lantai, telanjang, tanpa luka, dan tanpa identitas, yang kemudian mayat ini disebut Jane Doe. Karena kasusnya aneh banget. Jadi mayat itu dibawa ke rumah duka keluarga Tilden. Well, for now she's a Jane Doe. Di rumah duka Tilden, kita kenalan sama dua karakter utama film ini, yaitu Tommy Tilden, si ayah, dan Austin Tilden, anaknya. Mereka berdua adalah koroner atau pegawai otopsi yang kerja bareng di ruang otopsi bawah tanah rumah itu. Awalnya malam ini berjalan biasa aja. Mereka ngotopsi satu mayat korban kebakaran. Di sini, Tommy juga ngasih lihat keahliannya dalam hal menganalisa penyebab kematian mayat tersebut, yang bikin Austin takjub. That's what did it. Not the smoke. Front door's 30 feet away, yet he's not trying to get... What? Damaged nasal passage. Selesai bekerja hari itu, Austin sebenarnya mau pergi nonton film bareng pacarnya Emma. Bahkan Emma juga udah sempat datang ke tempat kerja Austin. Emma di sini lalu melihat-lihat sekitar, bahkan dikasih lihat juga beberapa mayat oleh Tommy. Emma sempat penasaran sendiri pas lihat banyak mayat, di mana salah satunya punya lonceng kecil di kakinya, yang kemudian Tommy jelasin kalau lonceng itu dipasang buat jadi penanda, kalau siapa tahu si mayat belum benar-benar mati. Gunshot blasts tend to do that. There used to be a time it was hard to tell a comatose person from a... Austin dan Emma awalnya mau berangkat nonton, tapi karena mayat Jane Doe baru masuk, dia pun batalin rencana itu dan milih bantu ayahnya. Emma sebenarnya sempat maksa Austin buat tetap pergi, tapi Austin yang berbakti sama orang tuanya, berjanji ke Emma kalau dia bakal nyusul ke bioskop begitu selesai ngotopsi satu mayat ini. Singkat cerita, Tommy dan Austin pun mulai proses otopsi mayat Jane Doe. Mereka mulai dari pemeriksaan bagian luar. Mayatnya kelihatan bersih, kulitnya pucat tapi nggak ada luka atau tanda kekerasan sama sekali. Di bagian matanya kelihatan abu-abu pucat, pupilnya bahkan nyaris nggak kelihatan aneh. Terus Tommy sadar kalau ternyata pergelangan kaki dan pergelangan tangan mayat Jane juga patah, tapi nggak ada luka luar sama sekali. Jadi patahnya kayak disiksa dari dalam. Dari sini kelihatan. Udah mulai nggak masuk akal nih, walaupun Tommy menduga kalau Jane ini bisa aja korban dari kasus perdagangan manusia. Passages, no sign of inflammation. Where do you even find peat? You buy it in the nursery. Dicek lebih lanjut, Austin kaget waktu lihat lidah mayat ini juga kayak habis dipotong secara paksa. Bahkan organ reproduksinya rusak, sedangkan Tommy dan Austin yang ngira ini adalah korban ruda paksa juga nggak nemuin bekas cairan sperma di sana, dan anehnya semua itu seolah terjadi dari dalam tubuh si mayat. Ini benar-benar kayak dia ngalamin penyiksaan brutal, tapi tubuhnya somehow tetap utuh. Ridges, grooves in the... No fluid present. Give me a swab. Proses otopsi pun tetap lanjut. Terlebih mayat Jane ini kelihatan makin aneh, yang bikin Tommy dan Austin makin penasaran siapa dan apa penyebab kematian mayat satu ini. Lalu begitu mereka belah bagian dadanya, mulailah kelihatan organ dalamnya yang rusak parah. Paru-parunya hitam gosong kayak habis kebakaran, padahal kulit luarnya mulus dan sama sekali nggak ada luka luar sama sekali. Mengerikannya, waktu jantung Jane diambil dan dicek, kelihatan ada beberapa sayatan yang membentuk pola, seolah-olah jantung Jane ini ditandain untuk sebuah ritual.
Tapi karena Tommy adalah petugas otopsi, dia jelas nggak mau langsung mempercayai teori tersebut. Austin ngerasa aneh, karena dengan segala luka dalam yang parah, bahkan organ-organ dalamnya juga hancur, mestinya dari luar mayat Jane udah kelihatan nggak berbentuk. Tapi faktanya, mayat Jane malah kelihatan sangat mulus dari luarnya, meski bagian dalamnya rusak parah. Shoot him or poison him or drown him. Disfigured beyond recognition. Not just her heart. Di tengah-tengah proses otopsi yang makin menegangkan, hal-hal aneh juga mulai muncul. Dari mulai radio yang tiba-tiba muterin lagu creepy, lampu mati nyala, Austin lihat sosok di koridor tapi waktu dicek kosong. Sampai dia juga nemuin kucing peliharaannya tewas, mengenaskan di saluran udara. Austin di sini sebenarnya udah minta sang ayah, yaitu Tommy buat selesain proses otopsinya besok pagi aja, karena semua makin gak masuk akal. Tapi Tommy bersikeras buat nyelesain proses otopsinya malam ini, sesuai permintaan pihak polisi, dan juga supaya reputasi rumah duka Tilden ini tetap baik di mata publik. Proses otopsi pun akhirnya dilanjut. Di sini Tommy dan Austin mulai buka rongga perut Jane. Sama kayak organ dalam lain, ternyata usus dan organ pencernaan mayat Jane juga kelihatan rusak. Dan ada bekas sayatan di mana-mana. Mereka lalu juga nemuin potongan bunga beracun dan juga kain kecil di dalam usus mayat Jane yang digulung dan ditulis dengan huruf-huruf Latin campur simbol aneh. Stomach acid should have dissolved this thing. I mean, the fact flour. Mereka pun mulai curiga Jane ini bukan manusia biasa. Apalagi pas mereka lihat lidahnya juga kayak ada bekas mantra. Mereka makin yakin kalau mayat Jane ini sebenarnya korban ritual. Dugaan mereka soal Jane yang ada hubungannya dengan ritual penyihir pun makin kuat. Sewaktu Tommy nggak sengaja ngebuka kulit Jane dan di bawah kulit tubuhnya itu ada tulisan dan simbol yang sama, persis kayak yang ada di kain tadi. Nggak lama setelah itu, lampu di ruangan itu pecah dan listrik mati seketika. Unhappy, up your heart and let the sun. Your heart is filled with truth, so. Mayat-mayat lain di kamar mayat itu juga tiba-tiba hilang gitu aja, lampu mati, dan telepon rusak. Terus mayat Jane seolah kayak ngendaliin semuanya. Austin dan Tommy ketakutan. Mereka coba keluar dari sana tapi eskalator mati. Dan pintu basement ketahan pohon yang tumbang, kondisi makin parah karena ponsel Austin juga nggak ada sinyal. Jadi mereka nggak bisa minta bantuan siapapun. Tommy dan Austin coba sembunyi di sebuah ruangan. Terus dari luar mereka dengar suara lonceng yang tadi ada di salah satu mayat. Waktu dicek, ternyata benar suara itu asalnya dari si mayat yang entah kenapa bisa hidup lagi. Nggak lama, Tommy juga dapat serangan fisik tak kasat mata. Untung Austin bisa sesegera mungkin nolong Tommy. Balik ke ruang otopsi, mereka berdua pun akhirnya nyoba bakar tubuh Jane, tapi api malah bikin ruang otopsi kebakar. Tapi anehnya tubuh Jane tetap utuh, kebal persis penganut ilmu rawa rontek. Sesudah itu, mereka berdua yang lihat eskalator nyala kembali berusaha keluar lewat sana. Tapi eskalatornya macet. Di waktu bersamaan si mayat lonceng datang mendekat, untung mereka bisa masuk tepat sebelum si mayat nangkap mereka. Di sini Tommy sempat berhasil ngehajar mayat itu pakai kampak. Tapi ternyata yang dihajar Tommy adalah Emma yang entah kenapa ada di sana. Austin sedih pacarnya tewas. Tommy terpukul karena nggak sengaja ngilangin nyawa pacar anaknya. Mental mereka berdua mulai rusak di sini. Nggak mau mati di sana,
Austin ngajak Tommy balik ke ruang otopsi buat nyelesain apa yang mereka mulai. Tapi gangguan ternyata belum berhenti dari mayat-mayat di sana yang entah kenapa bisa hidup lagi. Tapi proses otopsi tetap mesti dilanjut untuk cari solusi dari masalah ini. Austin lalu ngambil sampel cairan dari otak Jane. Dan waktu dicek, mereka kaget karena ternyata otak Jane masih bekerja entah gimana caranya. Padahal semua organnya rusak. Bahkan jantungnya pun gak berdetak. Tommy dan Austin merhatiin kain yang tadi ada di dalam tubuh Jane. Ternyata waktu diperhatiin baik-baik, di sana ada juga tulisan dari Alkitab surat Levitikus ayat 20-27 soal membunuh penyihir. Tommy masih coba nggak percaya akan semua ini, tapi semua bukti udah nunjukin kalau mayat Jane ini ada emang hubungannya sama penyihir dan ritual sesat. Burn her at the stake. They taught. What the? Keep denying. There were no witches. Be on their own heads. Di titik ini Tommy yang buntu merasa kalau Jane ini adalah korban. Jadi dia pun akhirnya rela ngorbanin dirinya buat ngewakilin rasa sakit Jan. Berharap hal itu bisa nyudahin semua kengerian ini. Mayat Jane pun lalu seolah kayak nerima hal tersebut. Dan akhirnya Tommy pun tewas pelan-pelan. Ngalamin apa yang dialami mayat Jane. Sedangkan mayat Jane sendiri kembali mulus seolah sebelumnya nggak ada proses otopsi di badannya. Benar-benar mengerikan. Austin, satu-satunya yang selamat di sana, lalu dengar suara polisi yang berusaha nolong dia. Tapi sayang kutukan Jane ternyata belum selesai, di mana Austin pun akhirnya tewas karena jatuh dari lantai atas lantaran dia ngira ngelihat sesuatu. I'm trying, it's stuck! Up here! Almost there! Keesokan harinya, polisi datang dan lihat kondisi keluarga Tildan yang semuanya tewas. Mereka bingung, karena di sana nggak ada tanda-tanda pembunuhan atau perampokan, persis scene TKP di rumah pertama pas awal film tadi. Mayat Jane sendiri lalu dibawa ke kota lain atas perintah sheriff di sana, dan pas di mobil ambulans, jarinya gerak dikit. Lalu tiba-tiba radio muter lagu creepy yang sama. Lo sadar kalau Jane Doe belum selesai, dia masih hidup. Atau bahkan mungkin hidup dalam kematian. So let the sun shine. The Autopsy of Jane Doe bukan horor biasa. Ini film yang menggabungkan unsur psikologi, supranatural, dan ritual gelap dengan cara yang pelan, tapi bikin merinding. Gimana menurut lo? Jane Doe ini penyihir jahat, korban ketidakadilan, atau sesuatu yang lebih gelap lagi? Tulis pendapat lo di komentar. Makasih udah nonton video ini. Maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa juga kasih gue kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Juga subscribe biar nggak ketinggalan video alur cerita film menarik lainnya. Segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.